Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Saya ketemu lagi ya sama saya. Kemarin kemarin kan sudah beberapa kali ketemu Pak ya. Tapi perkenalkan lagi ya Pak ya. Nama saya Sandi. Saya di sini mahasiswa dari Pertamedika. Eh, akan melakukan penyuluhan terhadap Bapak tentang diabetes ya Pak ya. Ibu anaknya ya? Iya. Kemarin mah nggak ada ya, sekarang mah alhamdulillah sekarang nanti ada yang mau didemonstrasikan jadi lebih banyak, lebih bagus ya Pak ya. Kemarin kan saya sudah memberikan penyuluhan tentang apa itu diabetes mellitus ya Pak ya. Bapak masih ingat gak apa itu diabetes mellitus? Diabetes teh peningkatan kadar gula dalam tubuh. Ya, masih ingat berarti yang kemarin saya jelaskan berhasil ya Pak ya. Penyebabnya masih ingat nggak Pak? Apa Pak? Apa ya? Pola makan salah, Ya, betul. Berarti gemuk atau kelebihan berat oh badan. iya, betul. Masih ingat ya Pak ya. Alhamdulillah berarti yang saya sampaikan kemarin Ya. masih diingat sama Bapak ya. Nah, sekarang Lagi sini ya. usia mungkin Oh, ya. usia betul, Ya, usia juga. usia, ya. Nih, Pak, sekarang saya akan menjelaskan tentang merawat sini ya Ibu ya. Nanti bisa Ibu sebagai anaknya, Ibu sebagai istrinya ya, nanti bisa diingatkan ke bapaknya. Jadi ini tentang merawat pasien dengan diabetes mellitus yang gula itu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini senam kaki diabetik. Jadi olahraga ya Pak ya. Maksudnya tadi salah satu untuk contoh merawat pasien dengan diabetes. Nah, nanti tujuannya di sini saya nanti akan maksud saya akan menjelaskan apa itu senam kaki diabetes, lalu manfaatnya apa saja, terus nanti Bapak tujuan utamanya bisa melaksanakan senam itu di kesehariannya ya Pak ya. Gitu. Baiklah, mungkin saya mohon waktunya untuk penyuluhan ini kurang lebih 30 sampai 45 menit ya Bapak Ibu ya. Ya. Enggak apa-apa ya waktu segitu ya. Ya. Nih, sebelum saya mulai saya tanya dulu Bapak atau Ibu pernah mendengar nggak apa itu senam kaki diabetes sebelumnya? Nggak pernah sih. Pernah dengar ya? Berarti mendengar juga belum pernah, apalagi melaksanakan ya Pak ya. Baiklah, nanti akan saya jelaskan. Kita mulai aja ya Pak ya. Di sini saya membawa ini Pak, lembar balik. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat ya apa yang saya jelaskan di sini. Ini senam kaki diabetes ya Pak ya. Yang pertama tentu kan kalau nggak kenal kan kita nggak tahu ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Apa itu senam kaki diabetes? Nih Pak, ya Bapak Ibu, apa itu senam kaki diabetes? Jadi senam kaki diabetes itu latihan yang dilakukan penderita diabetes untuk mencegah luka dan melancarkan peredaran darah. Jadi nanti darah yang di sekitar kaki ke bawahnya itu lancar. Kan biasanya kebanyakan pasien diabetes itu kan lukanya di daerah kaki ya Pak ya, ya Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, ini sekarang manfaatnya Bapak Ibu. Nah, ini ada manfaatnya. Di sini ada sekitar, saya tuliskan di sini ada 7 manfaat dari senam kaki diabetes. Yang pertama, tadi memperlancar atau memperbaiki peredaran darah. Kalau kita tahu kan yang gula itu kan peredaran darahnya tidak lancar karena darahnya itu kan kental. Betul, kental. Jadi dengan senam kaki ini nanti akan melancarkan peredaran darah, lalu memperkuat otot-otot kecil, otot-ototnya, lalu mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki. Nah, biasanya kan kalau yang males gerak, biasanya kakinya akan mengecil karena ototnya kan nggak gerak. Nah, jadi nanti bentuknya akan berubah. Nah, lalu yang keempat, tadi sama ya, meningkatkan kekuatan otot kaki dan paha. Kaki bagian bawah dan paha, lalu mengatasi keterbatasan sendi. Nah, jadi kan kalau misalnya kita gerak, apalagi kalau Bapak udah berusia sepuh ya Pak ya, kan sendi-sendinya pasti kaku. Kalau pakai olahraga yang berat
akan sakit. Nah kalau ini kan senam kaki bisa sambil duduk, nanti membantu sendinya tidak terlalu, bebannya tidak terlalu berat dalam olahraganya. Nah, lalu di sini tentunya meningkatkan kebugaran pasien, kan sama dengan olahraga. Lalu bisa menurunkan kadar gula darah juga Bapak Ibu ya. Jadi manfaatnya itu banyak ya. Nih, ini Bapak Ibu, latihan senam kaki ini dilaksanakan durasinya 30 menit setiap kali melakukannya, dan bisa dilaksanakan dalam seminggu 3 kali. Nah, dalam seminggu 3 kali, masing-masing 30 menit ya. Nah, nih sekarang langkah-langkahnya. Nanti saya jelaskan dulu di sini langkah-langkahnya. Nanti sambil kita praktekkan ya Pak ya. Iya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 10 langkah. Ada 10 langkah dari gerakan senam kaki ini. Nih, ini yang pertama, langkah pertama. Langkah pertama ini Bapak duduk tegak ya, tidak menyender Pak ya. Kakinya ini menyentuh tanah Pak. Nah, ini gerakan kakinya ke atas ke bawah Pak. Nah, gini Pak. Nah, ke atas ke bawah. Satu-satu. Sama ya Pak ya, 2 kali 10. Nah, yang kiri dulu ya Pak ya. Nah, setelah yang kiri, nanti sekarang Bapak yang kanan. Nih ya. Jadi yang kiri 20, yang kanan 20. Tuh. Nah, itu yang langkah pertama Pak ya. Nah, ini langkah yang kedua. Nih, langkah yang kedua tetap dengan posisi duduk tegak. Angkat kaki dengan tumitnya tetap di bawah Pak. Kaki yang sebelah kiri dulu. Nah iya, jadi angkat kaki yang bagian depannya Pak ya. Nih, 2 kali 10, dihitung sampai 20 kali. Nah, setelah 20 kali pindah ke kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, sekarang yang langkah ketiga Pak. Ini langkah ketiga Pak. Nah, langkah ketiga itu hampir mirip sama langkah kedua. Tumit tetap di bawah. Hanya kakinya itu si jarinya seperti ceker ayam Pak, digini-gini. Nah, kalau tadi kan cuma ngangkat ya Pak ya. Yang ini jari-jari kakinya digini-gini Pak. Nah, 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ya? Itu jadi setiap gerakan 20 kali ya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu mengerti kan ya? Nah, sekarang langkah yang keempat. Ini. Nah, langkah yang keempat ini Bapak tetap duduk. Nah, ini yang mungkin ini yang agak membutuhkan ini ya, usaha. Kakinya diangkat Pak. Nah, diangkat seperti ini. Diangkat seperti ini, ditarik. Jadi Pak ya, ke depan dan ke belakang gini Pak. Nah, ini 20 kali ya Pak ya. 2. Itu Pak ya. Nah, udah sampai 20 kali. Nah, sekarang langkah yang kelima. Nah, kalau yang langkah yang kelima itu kalau tadi 2 kaki, yang sekarang 1 kaki Pak. Bisa yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Misalnya sekarang yang kanan dulu ya Pak ya. Nah, diangkat kaki kanannya itu diangkat. Nah, jadi nanti ini Bapak memutar. Jadi seperti menggambar, seperti menulis angka 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti ulangi lagi Pak ya untuk yang kaki sebelah kiri. Nah, dari angka 0 sampai dengan angka 9. Itu langkah yang kelima. Ya, seperti itu Bu. Ini langkah yang ke-6. Nah, langkah yang ke-6 ini pakai koran Pak. Jadi nanti ini melatih gerak kaki Bapak bagian bawah. Karena koran sekarang
susah ya Pak ya nyerinya, jadi bisa pakai kertas. Ini saya udah bawa Pak. Nah ini saya udah bawa, tapi cuma ada 2, nanti bisa dilihat aja Bu ya. Nah ini buat Bapak, ini korannya ditaruh di bawah Pak. Nah seperti ini, nanti Bapak bisa ikutin saya Pak ya. Seperti itu. Nah lalu si korannya itu Bapak apa ya, gulung-gulung supaya menjadi bentuk bulat atau bola pakai kaki Pak. Nah itu, nah ini kan melatih koordinasi gerak juga ini Pak. Nah seperti itu. Terus nah kan, jadi memang ini juga melatih Pak. Nah melatih otot-otot Bapak terus Pak ya, sampai bulat seperti, nah seperti inilah kurang lebih. Nggak harus bulat-bulat banget, nah yang penting nah seperti itu. Nah Pak dikit lagi yang belakangnya. Agak susah ya Pak ya. Nanti, nah ini berarti memang bagus ini Pak, gerakan kaki seperti ini buat Bapak. Nah lalu itu kan tadi langkah ke-6 ya. Nah sekarang langkah ke-7-nya Pak. Nah masih sama dengan yang koran, dengan koran yang tadi atau dengan kertas tadi. Nah tadi kan sudah dibentuk bola Pak ya. Nah sekarang kembalikan lagi seperti semula. Nah ini memang lebih susah ini Pak. Nah ya kan Pak ya, lebih susah. Dikembalikan seperti semula, malah lebih cepat Bapak. Nah ya, udah. Nah, pinter Bapak, hebat ini. Nah, setelah itu langkah ke-8. Nah, untuk langkah ke-8 ini, koran yang tadi itu dirobek menjadi 2 bagian, Pak. Ya, koran ini dirobek menjadi 2 bagian, lalu dipisahkan. Nanti robekan yang satunya dirobek lagi menjadi kecil-kecil. Nah ya, ayo Pak ikutin ya. Ini dirobek dulu jadi 2 nih. Kalau misalnya susah karena ini licin Pak ya, nggak apa-apa Pak, di ini dulu. Nanti misalnya sama disobek sedikit dulu. Nah biasanya kan kalau udah sedikit mah bisa. Ini licin ya Pak ya. Ini Pak, tuh. Nah yang itu ditahan, yang ini ditahan. Nah ayo Pak, coba Pak. Nah terus Pak. Nah itu, nah seperti itu. Nah nanti yang ini dirobek kecil-kecil Pak. Ya ini licin sih Pak ya, nanti mungkin bisa nggak di tempat licin ya Pak ya. Koran mah Ya koran susah ya Pak ya sekarang mah, koran itu. Apa Bapak nah dikecil-kecil aja. Nah seperti itu ya Pak ya. Berapa bagian lah bisanya. Nah gitu Pak. Nah terus nanti, nah ini yang kecil-kecilnya ini dikumpulin Pak. Tuh udah nggak apa-apa segitu. Ini dikumpulin Pak, dikumpulin ke sini Pak. Udah ya, ini gini. Nah sudah dipisahkan kan. Nah udah Pak, jangan dulu nah udah itu sampai situ. Nah sekarang langkah yang ke-9. Tadi yang sudah dikumpulkan itu dipindahkan ke koran yang utuh Pak. Nah dipindahkan ke koran yang utuh. Nah yang kecil-kecilnya ini. Nah udah dipindahkan. Itu langkah ke-9. Sekarang langkah terakhir, langkah yang ke-10. Setelah disatukan itu kita bulatkan lagi menjadi bola. Nah dibungkus lagi. Ya seperti itu. Nah udah Pak, jadi ada 10 langkah ya Pak ya. 10 langkah ya Ibu. Nah itu untuk senam kaki, penjelasan saya hari ini tentang senam kaki diabetik. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak praktekkan sehari-hari ya. Betul. Nah sebelum nanti saya akan coba lagi bertanya ya sama Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, mangga mungkin Ibu?
Anaknya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Udah Ibu? paham. Kalau bapak? Ada. Ya bapak. Kalau langkahnya boleh tertukar. Kalau alangkah baiknya sih sesuai Urutan. ya, sesuai urutan ya Pak ya. Tapi kalau misalnya pasti nanti kalau misalnya Bapak sering melaksanakan mah kan Ya. pasti hafal Pak ya. Nah, mungkin pertama-pertama pasti agak susah, nanti bisa diingetin sama ibu juga ya anaknya ya, untuk bapaknya ya Pak ya. Untuk sebaiknya sih berurutan, karena dari berurutan itu kan udah ada langkah-langkahnya, bagian-bagian mana yang terutama yang bagian ini Pak, yang dari kertas itu. Kalau yang kertas kan dia berurutan Pak ya. Ya. Nah, terutama yang dari kertas atau koran itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Jadi sebaiknya karena takut lupa, jadi langkahnya kakaknya itu ditulis. Oh, ya, nanti Jadi, nanti saya kasih ada ininya brosurnya. Nanti saya kasih itu brosurnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, cukup ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu, kalau udah cukup. Nah, sebelum saya pamit, saya akan bertanya dulu. Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang senam kaki diabetes ya. Coba ya, ada yang masih ingat apa itu senam kaki diabetes? Ibu mungkin? Kalau ini untuk memperlancar peredaran Ah. yang darah kental, menghambat apa sih? Biar nggak kental darahnya gitu. Iya, seperti itu. Bapak mungkin masih ingat? Sama ya. Melatih otot supaya darahnya lancar. Ya betul, jadi senam kaki itu latihan pada kaki, itu tujuannya untuk memperlancar peredaran darah dan juga memperkuat otot-otot ya Pak ya. Nah, tadi itu kan ada ini ya manfaatnya, kan tadi ada 7. Coba Bapak ingat aja manfaatnya senam kaki apa aja? Tadi udah disebutkan sama Bapak, Miring Ibu. otot kaki. Iya betul, otot kaki. Terus tadi yang melancarkan apa? Darah. Ya, melancarkan peredaran darah. Terus yang utama tuh tadi menurunkan apa Pak? Kadar gula. Nah iya betul, menurunkan kadar gula juga ya Pak ya. Jadi terus itu juga ya Pak ya, memperkuat apa tadi? Paha sama Ya otot-otot paha, ya betul seperti itu. Nah yang sudah tadi dijelaskan ya, yang 10 langkah senam kaki bisa Bapak Ibu praktekkan. Coba sekarang kan ada 10 ya. Langkah pertama dulu tadi Yang apa? pertama tegak tegak ya. sambil Ya, kakinya kaki di kiri diangkat. Setelah banyak 10 kali, 20 kali. 20 kali. Ganti yang kanan sama 20 kali. Ya betul. Nah terus sekarang langkah yang kedua. Kedua tuh Kedua, kaki tumit ditahan. Ditahan. Terus jarinya diangkat. Ya angkat. tuh tumitnya. Yang kiri 20 kali. Kaki bagian depannya ya, telapak Ya. kaki bagian depan diangkat-angkat. Terus kanan sama 20 kali. Ya 20 kali. Lalu sekarang yang ketiga. Langkah ketiga hampir mirip langkah kedua. Cuman jarinya di Kaki diangkat tumitnya ya. Ya, Tumitnya betul. dikenakan. Terus jarinya diputar-putar, Bukan, dikenakan. enggak, bukan diputar-putar tadi apa Bu? ceker ayam. Ya di gini Pak, di Cekernya. ya di kayak ceker ayam ya, ditekuk-tekuk. Oh, jarinya ditutup. Ya jadinya ditekuk. Tuh. Nah, lalu langkah yang keempat masih ingat? Yang keempat kakinya yang diangkat itu bukan? Ya betul. Yang diangkat lurus ya. Kakinya diangkat lurus. Terus Lalu ke bawah, ke depan, ke Ke belakang. belakang, Nah ya. itu ya. sama ya, Sama 20 kali. Ya. Nah, lalu Terus sekarang langkah yang keempat. 5. Ya, langkah yang kelima hampir mirip dengan langkah yang keempat tadi, kakinya tapi sebelah. ya diangkat sebelah ya. Nah, Kiri Yang dulu. satu Ya. dari 0 sampai ya 9 betul, ya Ibu betul ya Pak ya. Angka 1 sampai 9. Ya, nanti gantian kiri kanan ya Pak ya. Lalu sekarang yang langkah keenam, coba. Tas. Nah, yang mana? Yang pakai ini ya, pakai koran atau kertas, karena koran Ya. susah. Nah, ini coba bisa dipraktekkan ya Pak ya. Ya. Bapak ini boleh ya Ibu ya. Sok. Nah,
Langkah yang ketujuhnya itu dibikin apa? Disobek. Dibagi, enggak, Nah, di iya. dulu dibikin bola. Ya, betul, dibikin Dibikin bola. bola. Nah, dibikin bola. Nah, nah, Terus nah, setelah itu langkah ke-8, Dibuka lagi. dibuka lagi. ya, dibuka lagi. Seperti itu. Nah, betul Bapak. Nah, sekarang nah setelah dibuka itu lalu di Belah. Bagi ya, dua. betul. Belah. Ya, langkah ke-8 bagi 2 terus dibuat Dikecil-kecil. ya, Kecil-kecil. kecil. Nah, betul. Apa langsung nah, setelah dikecil-kecil nggak apa-apa dulu. Nah, anggap ini sudah kecil ya Pak ya. Nah, sudah dikecil-kecil. Nanti langkah ke-9. Nah, langkah ke-9 itu Dibuat. Ya. Bukan. Ke iniin kertas ke Ya. lagi. Digulung dulu. Oh, Enggak. dipindahin Nah, dulu. dipindahkan. Nah, Baru gitu, Pak. Dipindahkan. Baru digulung. Nanti setelah dipindahkan langkah terakhir yang ke-10. Digulung kembali. Iya. Sini, bentar. Nah. Ya, seperti itu Pak. Jadi Nanti ini harus dilakukan setiap hari. 3 kali dalam 1 minggu. Oh, Jadi 3 bisa kali. 2 hari sekali ya Bu ya. 30 menit 30 menit. Jadi Bapak nggak usah misalnya dari gerakan 1 terus gitu kan, nggak apa-apa. Misalnya gerakan 1 2 3 Bapak capek istirahat dulu gitu kan. Yang penting di situ bisa sampai dengan 30 menit. Jadi nanti rehat sebentar, tapi maksudnya rehat juga rehat duduk gitu. Nanti dilanjut lagi seperti itu juga nggak apa-apa ya. Itu 3 kali. Ya. Ya. Sudah beres apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak, terutama buat keluarga Bapak pada umumnya dan khususnya Bapak ya, Bapak Sutisna. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti bisa dipraktekkan ya Pak ya. Iya. Nah, tadi yang telah saya jelaskan, udah saya tulis di sini, diketik. Saya sudah bikinkan ini namanya leaflet. Di sini ada senam kaki diabetes. Ini dari mulai pengertian sampai dengan manfaat, langkah-langkah ada semua di sini. Jadi kenapa nggak saya bagikan kan supaya Bapak fokus. Kalau nanti saya bagikan, nanti pas saya jelaskan Bapak ngelihat ini. Nah, ini kan nanti kalau Bapak lupa bisa dilihat di sini. Ya Pak ya. Ini nanti saya bagikan buat Bapak. Nanti kalau misalnya lupa, nah ini bisa di sini dibaca. Iya. Ya Pak ya. Itu mungkin dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya berterima kasih kembali. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh Bapak terutama, dan dibantu dengan Ibu ya. Iya. Baik, segitu saja mungkin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.